Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fuad. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi bimbingan konseling pada MTS Negeri 3 Kota Jambi. Di aplikasi ini terdiri dari dua akses, yaitu siswa itu sendiri dan admin. Jadi di sini ada tampilan untuk siswanya ya. Di bagian kanan atas di sini ada fitur home, ini home-nya, dan pengaduan, ini form pengaduannya. Kalau di sini home pengaduannya, terus di sini ada login. Nah, sebelum kita melakukan proses pengaduan atau login di halaman siswa, alangkah baiknya kita lengkapi dulu data yang ada di admin. Nah, bagaimana cara login di admin? Ini kita masuk ke sini, kita hapus, ganti menjadi admin. Maka masuk ke halaman login. Di sini kalian bisa masukkan username-nya admin. Di sini admin. Login. Maka di sini akan menampilkan halaman utama dari admin itu sendiri, yang terdiri dari beberapa fitur juga. Ada data admin, catatan pembinaan, wali kelas, kategori permasalahan, prestasi kelas siswa, dan pengaduan. Di data admin ini berguna untuk menambahkan data admin yang dapat mengelola admin, seperti misalnya admin yang kita gunakan barusan dan passwordnya admin ini terenkripsi, dan juga bisa login sebagai Nando, passwordnya Nando. Selanjutnya di sini ada beberapa data juga yang perlu diinputkan di data admin, seperti data wali kelas. Ini kalian bisa inputkan tambah baru. Jadi di sini sudah ada saya coba atas nama siapa nih, Abdi dan yang lain-lain. Di sini juga sudah kita inputkan, sudah lengkapi. Kalau misalnya kurang, kalian tinggal tambahkan aja. Terus di sini ada data kategori permasalahan, kalian juga harus inputkan. Di sini saya inputkan cuma ada dua kategori permasalahan, ada ringan, ada berat. Kalau misalnya mau ditambah atau ini mau diganti, tinggal edit atau hapus. Jika mau ditambah, silakan tambah dengan kategori sesuai selera kalian. Terus di sini ada data prestasi. Prestasi ini bisa diinput ketika data siswanya sudah ada. Selanjutnya lengkapi juga data kelas. Data kelas di sini saya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kalau kurang tinggal ditambahkan aja melalui form ini tambah. Selanjutnya di sini ada data siswa. Nah, ini yang paling penting. Kalian harus menginputkan data siswa terlebih dahulu, minimal 5. Nah, caranya kalian tinggal klik, terus di sini ada contoh satu saya berikan, dan di sini namanya Nando. Oke. Terus di sini saya tambah kalau mau menginputkan data siswa. Nah, di sini kalian tinggal isi dengan lengkap, mulai dari NIS, nama orang tua, agama, alamat, nama wali, dan terakhir di sini kalian menginputkan username dan passwordnya. Ini kalian harus ingat username passwordnya kalian, karena ini berguna untuk login siswanya nanti. Misalnya kita kembali di data siswa ini, saya sudah ada menginputkan satu atas nama Nando. Nanti kita login sebagai Nando untuk melakukan pengaduan atau yang melakukan siswa yang melakukan kesalahan atau bolos atau kesalahan lainnya. Terus di sini ada data pengaduan. Ini pengaduan, kita buka dulu. Pengaduan ini didapat terisi dari pengaduan siswa yang ada di login siswa nanti. Oke, setelah ini semuanya berhasil diisi, misalnya beberapa hal yang penting sudah diisi, misalnya wali kelas, prestasi kelas, dan siswanya sudah diisi, kalian tinggal logout. Terus di sini misalnya
Oh ya, kita harus menginputkan 2 siswa ya, admin, karena tadi baru 1 siswa. Kita menginputkan 2 siswa ya sebagai sampel. Oke, kita masuk ke siswa, kita tambah. Di sini saya tambah contoh aja, isinya berapa, ini isinya berapa, namanya Yulia. Kita ambil foto sampelnya, contoh aja. Kalau ada foto siswanya lebih baik. Jenis kelaminnya di sini perempuan, Jambi, 2002. Agamanya di sini kita Islam. Alamatnya Jambi, anak kedua, diterima di kelas 7A. Diterima pada tahun ajaran 2021. Nama ayahnya misalnya Mike, pekerjaannya PNS, nama ibu Kila, nama pekerjaan ibu PNS, nomor orang tua kita inputkan aja di sini sebagai contoh. Nama wali di sini kita input Febri, PNS, nomor telepon wali, sekolah asal SD ya, karena di sini SMP ya. Terus di sini username baru kita masukin aja sesuai dengan namanya aja biar mempermudah. Nis, nama siswa di sini ada Yulia, berarti di sini kita tulis saja Yulia agar mempermudah dalam mengingat password. Yulia nggak pakai H, oke. Yulia. Terus kita simpan. Oke. Sesudah itu baru nanti kita logout masuk ke login siswa. Oke, untuk masuk ke login siswa ini nanti kita hapus saja, baru enter. Di sini kita perlu namanya login terlebih dahulu di halaman ini. Login. Karena kalau misalnya kita langsung masuk ke pengaduan, misalnya seperti ini ya. Seperti ini pengaduan, harus login dulu gitu ya. Jadi harus login dulu baru bisa mengakses halaman pengaduannya. Kita login dengan nama siapa, Yulia aja, Yulia. Oke, Yulia berhasil login dengan username Yulia dan password Yulia. Selanjutnya Yulia ini ingin melakukan pengaduan nih, pengaduan ke Nando tadi. Kan ada 2 siswa, Yulia dan Nando. Yulia ingin melakukan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Nando. Caranya di sini kita klik pengaduan, scroll ke bawah, di sini ada kita tambah pengaduan ya. Jadi si Nando tidak bisa melihat siapa yang mengadukan mereka begitu. Hanya admin saja yang dapat melihat. Terus di sini ada siswanya, keterangannya Nando merokok di kantin. Oke, kalau misalnya pengaduan itu biasanya disertakan oleh bukti. Kita contohnya ini buktinya. Terus kita simpan. Oke, di sini ada gagal diproses. Kita cek lagi, kita kembali lagi. Saya cek dulu untuk programnya apakah ada yang salah atau bagaimana. Saya pause dulu. Oke, jadi kita ulang aja, kita proses tambah.
Terus kita isi di sini Nando merokok. Ini buktinya, kita lampirkan di sini sebagai contoh. Kita proses simpan. Oke, di sini masuk proses simpan. Yang melaporkan itu namanya Yulia, gitu kan. Nando merokok Pak, gitu kan. Jadi ibaratnya nanti kalau misalnya laporannya ada 2, kalian tinggal tambah aja. Terus siapa lagi yang ingin diadukan. Oke, setelah itu kalian logout. Otomatis pengaduan ini masuknya ke admin ya. Kalian logout, terus kalian masuk ke admin. Terus guru BK atau adminnya itu mengecek yang namanya data pengaduan. Nah, data pengaduan ini ada masuk nih atas nama yang pelapornya Yulia dan melaporkan namanya Nando merokok di kantin Pak. Dan ini adalah bukti yang telah dilaporkan oleh Yulia tadi. Di sini ada file teguran dan file perjanjian. Ini bakal diinputkan setelah yang namanya BK memanggil si Nando tadi untuk mendapat teguran. Baru teguran itu nanti filenya bisa disimpan ke dalam file yang kedua ini. Oke, lanjut cerita. Jadi BK atau admin memanggil atas nama Nando, melakukan bimbingan konseling. Oke, kita tambah di sini, menginputkan namanya bimbingan konseling. Hasil dari bimbingan konseling itu nanti diinputkan ke sini. Nah, jadi kita pilih misalnya ID siswanya siapa, Nando nih, gitu kan. Nando ini ada nggak prestasi atau catatan riwayat pembinaannya? Kita lihat prestasi Nando. Oh, ternyata prestasi Nando kosong, gitu kan, belum ada prestasi sama sekali. Nah, itu gunanya kolom prestasi di sini yang bisa diinputkan oleh admin. Jadi admin bisa menginputkan prestasi-prestasi yang didapat oleh siswa. Selanjutnya pada catatan pembinaan, pada saat mereka melakukan kesalahan, mereka dapat mereka dapat kompensasi atas prestasi mereka. Seperti itu. Di sini juga ada riwayat catatan pembinaan, berapa kali sudah dia masuk ke ruang BK, ternyata juga masih kosong. Ini kalau misalnya riwayat dia pernah masuk ke ruang BK selama 10 kali, maka di sini munculnya 10 kali. Karena ini baru pertama kalinya Nando dilaporkan dan dipanggil, maka di sini belum ada catatan sama sekali. Jadi masih bersih catatan pelanggaran dia. Lanjut nanti di sini catatan pembinaan. Di catatan pembinaan ini kalian tinggal tambah aja. Tambah, terus nama Nando, ID kelasnya di kelas berapa Nando nih? Kelas 7 nih. Permasalahannya ringan atau berat? Ringan. Permasalahan sini merokok. Hasilnya ini hasilnya mungkin bisa dibilang benar apa tidak. Terbukti tindakannya ini peringatan. Keterangannya ini bisa diisi, bisa tidak. Kalau ada keterangan lain bisa diinputkan di sini. Terus di sini ada file bebas ya, mau file apa di sini, mau file ini juga bisa, mau file gambar juga bisa. File lampiran, misalnya di sini ada lampiran catatan tadi, bisa dilampirkan ke sini, atau foto bisa dilampirkan ke sini, atau foto catatan lah ya, kita impor, kita simpan. Oke, otomatis di sini datanya satu nih, ada satu. Nah, pada saat kita tambah, misalnya kita tambah dulu, kita mau lihat catatan bimbingan konselingnya Nando. Nah, ternyata sudah ada satu nih riwayat pelanggaran dia.
Oke, kalau sudah nanti pada bagian data pengaduan kan sudah tuh tadi yang namanya melakukan catatan pembinaan dan tindakan adalah peringatan. Pada data pengaduan kalian tinggal melengkapi lagi yang namanya data file tegurannya tadi atau file perjanjiannya tadi. Filenya tergantung bebas dari kalian, kalau ada formatnya sih lebih baik. Terus di sini kalian tinggal mampirkan filenya tadi. Ini di siswanya Nando, diganti ya menjadi Nando update, karena yang melakukan pelanggaran tadi adalah Nando. Oke, kalau sudah berarti tinggal masuk ke laporan nih, laporan misalnya laporan catatan pembinaan. Kalian bisa lihat di sini laporannya, bisa kalian lihat semua. Ternyata pada laporan catatan pembinaan itu ada satu yang melakukan pelanggaran atas nama Nando, kategorinya ringan. Dan ini juga ini laporan per tanggal, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 bisa, atau bulan berapa gitu ya. Nah di sini oke, kalian tinggal ulang-ulang aja tadi apa yang saya jelaskan, dan silakan menginputkan data yang sudah disediakan kolomnya di sini atau fitur-fiturnya di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau bingung, silakan mencantumkan pertanyaan kalian ke WA saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.